Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, handai taulan, karib kerabat yang sama-sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada Ramadan hari ke-12. Pada hari ini kita berkumpul untuk sama-sama menghadiri undangan jamuan buka puasa dari orang tua kita, Ayahanda Haji Adabuddin beserta keluarga. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikian pula salam dan salawat kita panjatkan, kita kirimkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin sekalian, baiklah pada sore hari ini sebelum kita memasuki acara inti yaitu perjamuan buka puasa, sebelumnya akan didahului dengan ceramah atau tausiah Ramadan yang akan diantarkan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Syamsuri SSMA. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ceramah menunggu buka puasa saya awali dengan mengutip riwayat dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau ditanya oleh orang, "Syekh, kalau Syekh tahu sebentar malam ajalnya akan tiba, apa yang Anda lakukan?" Coba pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita. Kalau sebentar malam sudah tahu ajalnya datang, apa yang kita lakukan? Mungkin Anda bilang, saya pergi berwudu, terus sholat, mengaji, zikir. Mungkin itu jawabannya umum. Tapi ternyata jawaban Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali agak berbeda. Beliau mengatakan, kalau saya tahu ajalku datang sebentar malam, saya pergi belajar agama. Saya penasaran kenapa beliau menjawab seperti ini. Ternyata saya temukan dua hadis yang bisa dijadikan jawaban kenapa beliau menjawab seperti itu. Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dengan niat untuk menambah ilmu atau mencari ilmu, maka hal tersebut memudahkan baginya untuk masuk surga. Jadi ini saya baca hadis ini supaya niat kita luruskan. Kita maksimalkan kedatangan kita, bukan sekedar hanya untuk datang berbuka puasa dan silaturahim. Nah, kita ingin kedatangan kita di sini maksimal, ya, maksimal kebaikan yang kita dapatkan, termasuk fadilah menuntut ilmu karena mendengarkan ceramah. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang duduk mendengarkan ceramah itu bagian dari menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu afdalu min mi'ati raka'atin, pahalanya lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Kalau tarawih berapa rakaat, Pak? Paling 8 ditambah 3 witir, paling banyak 20 tambah 3. Ini kalau kita ikhlas mendengarkan ceramah dengan niat untuk dapat ilmu agama, itu pahalanya lebih afdal dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Riwayat yang kedua menyebutkan dalam hadis itu,
man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu atau menambah ilmu, maka dia itu fi sabilillah, di jalan Allah. Istilah fi sabilillah ini lebih akrab di telinga kita dalam bab jihad. Jihad fi sabilillah. Dan kita sudah paham, orang yang mati di medan jihad fi sabilillah tempatnya di mana? Pasti kita bilang surga. Maka orang yang keluar dari rumahnya untuk niat menuntut ilmu, maka dia itu adalah ahli surga. Maka kalau ke masjid sebentar untuk sholat isya dan tarwih, niatnya diluruskan, bukan diluruskan, ditambah. Bukan sekedar pergi sholat, tapi juga pergi menuntut ilmu. Termasuk kedatangan kita di sini, niatnya bukan sekedar silaturahim dan buka puasa bersama, tapi niatnya juga untuk menambah ilmu. Ini yang pertama perlu saya sampaikan kepada seluruh jemaah. Yang kedua, ini kan baru hari ke-12 puasa. Sebentar ini malam ke-13. Saya sudah 3 malam ini, terakhir ini, cerita-cerita dengan pengurus masjid. Ternyata ada fenomena yang sama. Sudah ada beberapa jemaah yang hilang. Termasuk di masjid saya, malam pertama sampai malam ke-9 itu penuh, termasuk lantai 2 itu penuh. Ternyata kemarin sudah longgar satu saf di belakang. Nah, tahu kemana itu yang satu saf itu sudah hilang nih. Dan ternyata bukan cuma di masjid saya, di masjid yang lain juga begitu. Saya tidak tahu kalau di masjid kita di sini apa sudah longgarnya juga, tidak padat nih. Oh masih Pak ya? Tidak, oh tidak ya Pak di? Iya, tidak jauh beda ya. Ini yang kedua, ini yang perlu saya ingatkan kepada seluruh jemaah supaya kita ini bersikap istiqomah, konsisten, ya. Tetap rajin mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Karena Ramadan ini adalah bulan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diberikan kepada umat-umat lain. Coba kita lihat fadilahnya itu. Man taqarraba fihi li khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Barang siapa melaksanakan satu ibadah sunnah dalam Ramadan, diberikan pahala sama dengan ibadah fardu. Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan barang siapa melaksanakan satu ibadah fardu, diberi pahala sama dengan 70 fardu di luar Ramadan. Umat terdahulu tidak dikasih seperti ini. Lebih dari itu, malam bonus puncaknya itu adalah Lailatul Qadar. Dalam Ramadan itu fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau kita ibadah malam itu, nilai ibadah kita itu nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun itu. Lebih, 3 ya. 83,3. Ya memang secara kuantitas kita kalah dengan umat-umat terdahulu, umur kuantitas. Karena umat-umat terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang. Mungkin memang dalam ilmu biologi begitu ya. Kalau makhluk itu populasinya kurang dan besar, biasanya umurnya panjang. Tapi kalau populasinya banyak dan kecil-kecil, itu biasanya umurnya pendek-pendek. Mungkin begitu ya. Nanti kasih ke ahli biologi itu, ya. Umat terdahulu kan jumlahnya kurang, badannya besar, umurnya panjang. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran itu lamanya berdakwah itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Berapa tahun berdakwah itu? 950 tahun. Kira-kira diangkat jadi nabi usia 50. Berapa umurnya? 1000 Mei. Dan diperkirakan wafat 50 tahun setelah banjir besar melanda bumi.
Jadi Nabi Nuh itu umurnya diperkirakan 1050 tahun. Kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis itu umurnya ma baina sittin ila sab'in, rata-rata di antara 60 sampai 70. Kalau lewat di 70, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya dicabut sebagian nikmat penciptaan. Kekuatan menurun, penglihatan menurun, bahkan ingatan juga menurun. Termasuk kejantanan Pak menurun. Bukan lagi menurun, hilang. Itu. Jadi coba bandingkan. Kita berapa tadi? 60 sampai 70. Yang lewat 70 tidak banyak. Mereka 1000 tahun lebih. Kalah kita. Kesempatan beribadah kalah. Tapi kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Diberikan tempat-tempat istimewa dan diberikan waktu-waktu istimewa. Tempat istimewa disebutkan dalam hadis, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh berlelah-lelah, bercapek-capek mencari keberkahan kecuali hanya 3 masjid saja. Jadi Masjid Al-Jawhatul Khadra, Masjid Al-Markas, Masjid Raya, Istiqlal, sama aja semua itu nilainya. Yang berbeda 3 aja. Masjidil Aqsa di Palestina, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Haram di Mekah. Satu salat di Masjidil Aqsa itu setara dengan 500 salat di masjid lain. Satu salat di Masjid Nabawi di Madinah setara dengan 1000 salat di masjid lain. Dan satu salat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 salat di masjid lain. Tabe 100.000 salat itu sama dengan salat kita 55 tahun, Pak. Makanya memang perlu mungkin nabung, Pak, ya, pergi umrah ya. Ya, pergi umrah. Dapat kemuliaan tempat itu, kemuliaan tempat. Ya. Ini. Kemudian ada kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu langsung saja kita tunjuk yang terakhir, Ramadan. Yang di dalamnya tadi ada Lailatul Qadar. Coba. Saya akil balik usia 14 tahun. Sekarang sudah 54. Berarti 30 tahun ini Ramadan akil balik. Dapat 20 kali saja. Dapat 20 kali Lailatul Qadar. Itu berarti umur saya setara dengan 1666 tahun. 1666 tahun. Kalau 20 kali dapat Lailatul Qadar, Pak. Nabi Nuh tadi berapa umurnya? 1050. Kalah, Pak. Kalah Nabi Nuh. 1660. Itu kalau baru 20, Pak. Kalau macam yang senior, berapa kali bikin Ramadan, Pak? Sudah 50 kali nih kapan? Iya. Setengahnya saja 25 dapat Lailatul Qadar. Kalah, men. Itu keuntungannya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh merugi kalau ini disia-siakan, Pak. Saya bisa pastikan kalau kita tidak istiqomah dari malam pertama sampai terakhir, tidak bisa kita dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kita istiqomah dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, saya bisa pastikan bahwa pasti dapat berkah Lailatul Qadar, minimal raci-racina. Kalau tidak tumpahannya, ya. Yang penting konsisten, Ki. Makanya perlu saling mengingatkan, Pak. Itu jemaah yang hilang dicari, Pak. Suruh kembali. Karena mungkin pindah itu tawafnya itu ke mall itu. Belum lagi 10 malam terakhir. Ini baru 10 malam pertama sudah banyak yang hilang ini. Mengisi waktu yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan dulu fadilah orang istiqomah dan bagaimana caranya kita bisa istiqomah. Orang yang istiqomah di dalam Al-Quran disebutkan itu pasti hidupnya bahagia, Pak. Jadi orang istiqomah itu orang yang konsisten, ya, orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama pasti hidupnya bahagia. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu.
Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dengan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya. Tatanazzalu itu bentuk fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Jadi senantiasa ditemani oleh malaikat. Malaikat inilah kemudian menghibur dia. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Bapak Ibu, yang membuat kita tidak bahagia di dunia ini kan 2. Saya ulangi. Yang membuat kita tidak bahagia di dunia ini ada 2. Sedih dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Nah, kalau kita istiqomah, malaikat selalu mendampingi kita dan menghibur. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kau dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini mumpung lagi saya ingat, Pak. Ini juga ada ijazah saya terima dari Ante Guruta Kiai Haji Muhammad Nur. Jadi kalau selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tangan ditempel sini, kemudian minta kepada Allah, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kesedihan dan kegalauan. Ada yang sering sakit kepalanya, migrain. Ada yang sering sakit kepalanya, praktekin. Nih, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Nah, insya Allah itu sakit kepalanya hilang ya. Iya. Oke. Oke, perlu sedikit saya jelaskan bahwa ada yang mengatakan mengusap wajah setelah salam itu tidak ada dasarnya. Kalau dia bilang tidak ada dasarnya, salah. Kalau dia bilang saya tidak pernah baca dalilnya, cocok nih. Mungkin dia belum baca. Tapi saya sudah baca. Walaupun sebagian ulama menilai itu adalah hadis dhaif, lemah hadisnya. Tetapi Imam Asy-Syafi'i dan rata-rata ulama Syafi'iyah itu mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan selama tidak ada dalil yang lebih kuat bertentangan dengan itu. Ada tidak dalil yang bertentangan? Tidak ada. Berarti boleh diamalkan. Nih, oke. Kembali tadi ke istiqomah itu. Jadi satu, insya Allah orang istiqomah itu hidupnya bahagia. Yang kedua, ada masanya nanti kita ini sakit, Pak. Dan ada masanya ini kita musafir. Kalau kita sakit, tidak bisa ke ibadah normal. Kita musafir juga tidak bisa ibadah normal. Disebutkan dalam hadis, innal mu'mina idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dia sementara musafir, maka dicatatkan pahala berdasarkan kebiasaannya ketika mukim dan ketika sehat. Contoh ini bapak-bapak, 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Qabliyah ba'diyah semua dilakukan. Pagi sholat duha, malam sholat tahajud, baca Quran 1 juz setiap hari. Tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, Pak, diimpus, bantu pernapasan poin 10 hari. Tidak bisa ke masjid, tidak bisa tahajud, tidak bisa ngaji. Tapi karena itulah kebiasaannya setiap hari, maka walaupun dia tidak lakukan, itu seluruh pahala itu jalan terus, Pak. Tetap jalan terus. Walaupun sakitnya di rumah, sholatnya itu di rumah sakit dalam keadaan berbaring, tetap dihitung sholat berjamaah. Disinilah pentingnya kita membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mumpung lagi saya ingat, saya mohon maaf ini sebentar. Setelah berbuka saya harus ke masjid. Ini tahadus bin ni'mah, Pak, menceritakan kebaikan, tidak apa-apa supaya ditiru. Karena saya termasuk istri, mertua, ini dalam program sholat jamaah 40 hari berturut-turut. Hadisnya itu menyebutkan, man shalla lillahi fi jama'atin arba'ina yauman yudrikut takbiratal ula. Barang siapa sholat jamaah 40 hari di masjid berturut-turut karena Allah,
dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Jadi ketika imam takbiratul ihram, dia sudah berada dalam shaf. Kutibat lahu bara'atani, dicatat baginya 2 kebebasan. Jadi Rasulullah memberikan garansi. 1, bara'atun minan nifaq, garansi kebebasan dari sifat kemunafikan. Dan yang kedua, bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka. Jadi saya ingat almarhum ayah saya itu, saya lupa kelas berapa saya SD itu, beliau selalu bersama kawan-kawannya kalau masuk bulan Ramadan itu program sholat jamaah 40 hari Pak, start dari hari pertama puasa tambah 11 hari atau 10 hari setelah Ramadan. Saya waktu itu selalu ikut sampai hari ke-25, karena kalau hari 25 biasa saya ke Makassar untuk lebaran nih. Kalau di sini susah terjaga sholat jamaahnya. Karena dulu waktu masih tinggal di Jalan Sungai Cereka ya, itu masjid raya jauh ya, jadi biasa tidak terjaga nih. Alhamdulillah setelah dewasa saya mencoba teringat dengan itu, dan saya ingin mengulang itu, dan saya ingatkan kepada jemaah, mudah-mudahan ini bisa jadi program tahunan nih. Tapi di masjid saya di Samata sana itu jemaah laki-laki dan beberapa jemaah perempuan bersepakat kita mulai dari tanggal 1 Maret, 11 hari sebelum Ramadan. Jadi pas nanti hari terakhir Ramadan, itu sudah hari ke-40. Sudah hari ke-40 itu. Saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh menganggap enteng yang namanya sifat kemunafikan, Pak. Tidak boleh. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kenal Pak ya? Gimana kenal Pak? Dalam sejarah. Ketika turun ayat tentang orang munafik yang menjelaskan bahwa di antara orang-orang di sekitar Nabi itu ada yang munafik, tapi Nabi tidak tahu, tapi Allah tahu, dan Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada Huzaifah ibnul Yaman. Tapi ada pesannya, ini rahasia tingkat tinggi, jangan sampai bocor kepada orang lain siapa yang masuk dalam daftar munafik itu. Itu Umar bin Khattab malam-malam sembunyi-sembunyi datang ke rumah Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah, buka dulu tuh daftar ya. Nggak ada nama aku di situ. Huzaifah ibnul Yaman mengatakan, tidak boleh saya bilang, tidak boleh saya buka, ini rahasia. Umar ngeyel, buka BD, nggak ada nama aku. Huzaifah mengatakan, Umar, nggak ada nama Umar. Tapi saya tidak boleh membuka ini daftar karena ini rahasia, ini pesan Rasulullah. Tabe, kita tahu bagaimana perjuangan Umar, bagaimana keimanannya, bagaimana keislamannya. Itu masih mencurigai dirinya. Jangan sampai ada kemunafikan di hatinya. Kalau Umar mencurigai dirinya, bagaimana dengan kita ini? Makanya Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, siapa yang merasa aman dari sifat kemunafikan, sesungguhnya itu adalah orang munafik. Maka Umar, karena dia tidak mau dikasih tahu, dia teringat hadis Nabi, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i law ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik sama beratnya salat jemaah Isya dan subuh. Seandainya mereka tahu fadilah yang ada di dalamnya, mereka pasti datang semua walaupun harus dengan merangkak. Kan biasa kita tidak ke masjid Pak gara-gara kaki bengkak. Seandainya kita tahu fadilahnya, tetap datang ke masjid Pak. Hadis inilah yang dijadikan Umar sebagai pegangan untuk menyeleksi calon pejabat dalam kabinetnya. Dia kan khalifah kedua. Ketika akan memilih pejabat, itu diperiksa rutin sholat jemaah subuhnya dengan isyanya. Kalau tidak rutin, tidak bisa jadi pejabat, Pak. Karena dikhawatirkan ini adalah orang munafik. Jadi bapak-bapak yang punya kewenangan dan ingin memilih staf dan pejabat, boleh dijadikan ini dasar Pak. Periksa sholat subuhnya dan isyanya. Kalau rajin di masjid, itu bisa bisa digaransi itu. Bisa digaransi. Apalagi setiap 1 kali setahun misalnya, kita ini ikut tadi program 40 hari sholat berjamaah. Saya ketemu sama seorang teman di Timika. Dia cerita sama saya, dia bilang itu mertua saya. Itu sudah 22 tahun. Tidak pernah ketinggalan sholat jemaah di masjid 1 kali pun. 22 tahun, Pak. Saya baca riwayat ulama salafus saleh, ada yang lebih hebat lagi.
40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaahnya. Kita berapa kali alfa, Pak? Jangan lagi bilang. Tapi mudah-mudahan setelah mendengarkan ini kita bisa lebih rajin. Saya ini Ramadan ini saya termotivasi gara-gara sebelum Ramadan saya pergi jenguk teman saya. Teman saya ini sakit diabetes, sudah tingkat parah. Itu kakinya sudah jatuh-jatuh dagingnya, Pak. Dan dokter mau amputasi tapi dia tidak mau, dia keluar paksa dari rumah sakit. Saya pergi jenguk itu, di situ saya, ya Allah, anugerah luar biasa kesehatan yang Allah berikan kepadaku. Saya mau gunakan dengan baik. Sebelum Ramadan juga saya pergi berendam di pantai. Pak Hasbi sering di sana, mana Pak Hasbi? Tidak deh. Ada orang stroke, Pak, di terapi air laut di situ. Orang stroke. Di situ saya lihat, ya Allah, kalau dikasih begini tidak bisa mikir lagi ke masjid ini. Kalau stroke, jadi bapak yang tidak stroke, yang tidak diabetes, yang tidak juga dagingnya jatuh-jatuh, pergi ke masjid Pak jalan gitu. Gunakan kekuatan kita itu. Ada masanya nanti kita sakit. Kalau sakit berarti yang dihitung waktu sehat. Yang dihitung waktu sehat. Apa kebiasaan waktu sehat itu? Itu yang dicatat waktu sakitnya itu. Sungguh merugi orang yang sakit sebelum dia membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Maka bikin kebiasaan yang baik. Rutin itu. Rutin. Ini dua ini. Keuntungannya menjadi orang istiqomah. Yang ketiga, keuntungannya menjadi orang istiqomah adalah insya Allah matinya pasti husnul khatimah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Orang akan menemui ajalnya itu berdasarkan kebiasaannya ketika hidup. Misalnya tadi kebiasaan bapak sholat jemaah 5 waktu, kebiasaannya sholat sunnah dan semuanya. Maka insya Allah matinya di salah satu kebiasaan itu, Pak. Dan Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung oleh Allah berdasarkan penutupnya. Jadi kalau mau lihat ahli surga atau ahli neraka, amalan apa yang dia lakukan sebelum dia meninggal. Kalau amalannya ahli surga berarti dia itu ahli surga. Kalau yang saya ingat terakhir ini, dosen Fakultas Kehutanan Unhas yang masuk di masjid, terekam CCTV itu. Sudah punya azan, menunggu qamat. Dia sholat sunat dekat tiang. Pas tahiyat terakhir dia tumbang, meninggal. Wah, cantiknya kematiannya. Sudah berwudu, sedang sholat di masjid, boy. Pasti itu ahli surga itu, Pak. Menurut keterangan hadis Nabi itu. Dan ini yang kita cari, Pak. Husnul khatimah. Ya, ini yang kita cari. Ya. Inilah keuntungan menjadi orang istiqamah. Sekarang yang kita mau cari bagaimana caranya? Karena sudah kita coba, susah, Pak, ya. Banyak yang mengeluh, Ustaz, saya tahu istiqamah itu bagus, saya mau istiqamah tapi susah. Saya katakan memang susah karena hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya cuma kipas angin. Memang susah. Tentu saja yang pertama mohon pertolongan Allah. Kalau Allah yang tolong kita, jadi gampang semua, Pak. Nggak ada yang susah kalau Allah yang tolong kita. Minta tolong kepada Allah kan dengan doa. Jadi saya mau kasih 2 doa ini. Semalam sudah tahu lagi, tapi tinggal konsistensinya mungkin. Diamalkan tiap selesai sholat. Pertama, surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Sudah diberi petunjuk, tergelincir itu. Itu yang kita minta, ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami supaya kita ini konsisten. Ya. Itu. Surah apa tadi? Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dari ayat Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di keterangan hadis itu dijelaskan, doa ini termasuk doa yang sangat disenangi oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita rutin mengamalkan ini, Allah akan mencintai kita, Pak. Dan saya rasakan secara pribadi efek dari doa ini. Saya di HP ini alarm jam 2.20.
Jam 2.20 alarm. Biasa bunyi alarm masih berat untuk bangun. Masih berat. Allahumma, baca itu Pak. Saya baca itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apalagi kalau saya terlambat bangun karena terlambat tidur. Saya alhamdulillah tahadus binikmah Pak, menceritakan kebaikan ini tidak apa-apa untuk ditiru. Sejak Covid kan kita dilarang ke masjid. Jadi kita sholat tarawih di rumah. Alhamdulillah bisa sholat tarawih 1 juz 1 malam. Tarawih 20. Dan alhamdulillah istri saya, anak saya ikut. Cuma setelah Covid selesai, anak-anak saya tidak ada lagi yang mau ikut. Dibilang lama sekali. Lama sekali, 1 jam. Ya. Tapi saya masih bertahan sampai sekarang, Pak. Jadi saya biasa kalau tempat ceramahnya jauh, tiba di rumah jam 10, baru mulai sholat. Jadi jam 11 selesai. Biasa berat bangun Pak, jam 11. Itu nak langsung tidur. Jam 2 bunyi alarm. Berat. Baca itu tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukurimu dan beribadah. Kayak ada tenaga ada di dalam, langsung bisa bangun Pak. Itu tadi saya katakan, kalau Allah yang tolong kita, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Sudah ingat doanya? Doa ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa yang susah? Bangun. Allahumma a'inni alal qiyam. Ya Allah, tolong saya untuk bangun tahajud. Apa yang susah? Puasa. Allahumma a'inni alas siyam. Ya? Apa lagi yang susah? Baca Al-Quran. Allahumma a'inni ala tilawatil Quran. Insya Allah kalau Allah tolong kita jadi mudah semua itu Pak. Jadi mudah semua. Ini yang satu. Yang kedua, ini satu tadi mohon pertolongan Allah. Yang kedua, bersahabat dengan orang baik Pak. Bikin ke komunitas orang-orang baik itu. Walaupun tidak formal. Bersahabat, karena sahabat itu besar sekali pengaruhnya. Coba lihat dalam surah Al-Furqan. Ya. Ketika penghuni neraka digiring masuk neraka, salah satu penyesalan terbesar mereka itu, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celaka saya. Kenapa dulu saya berteman dengan si fulan? Gara-gara dia itu saya rusak itu. Menyesal karena salah memilih teman. Di dunia saja Pak. Ini saya masuk ceramah di lapas di Gunung Sari sana. Terus tiba-tiba selesai sholat ada yang kopi saya dari belakang. Ustaz, kenapa kau di sini? Lem kasus narkoba Ustaz. Wah, nah kau orang baik, kenapa bisa? Gitu Ustaz, salah bergaul. Salah bergaul. Pengaruh teman. Dan ternyata sahabat yang baik itu Pak bisa memberikan syafaat. Dalam satu riwayat, itu nanti di hari kemudian ketika kita sudah berada di sorga, itu kita cari teman-teman tak? Terus ada yang tidak ada. Mana si Anu? Terus kita tanya, ya Allah, ada sahabatku dulu waktu di dunia, kasihan dia orangnya baik. Mana dia ya Allah? Allah bilang di sini cuma 2 tempat. Kalau bukan di sini berarti di neraka. Pergi cari sana. Pergi cari Pak. Jadi tidak semua juga orang masuk neraka itu tersiksa Pak. Jadi sama juga orang masuk di lapas, tidak semuanya tersiksa. Kalau narapidanya tersiksa, tapi petugasnya, tamu, menteri juga kalau datang tidak tersiksa aja itu. Jadi begitu juga. Dia masuk, dia cari temannya, ketemu. Ya Allah, saya sudah ketemu nih. Oke, tarik masuk surga. Jadi ini ulama kita mengatakan perbanyak sahabat yang baikmu karena kamu tidak tahu siapa yang nanti bisa menarik tanganmu masuk surga itu. Mungkin ada salah satu di antara mereka. Maka bersahabat kita dengan orang-orang baik. Saya caranya mencari orang baik, gampang indikatornya Pak. Yang terjaga sholat jemaah subuhnya saya pastikan orang baik. Makanya saya perhatikan kalau di masjid ini selalu rajin, tidak pernah lupa ini saudara saya ini sahabat saya. Saya jalin hubungan baik dengan dia. Siapa tahu nanti suatu saat bisa Allah tolong di hari kemudian nanti. Itu. Jadi bersahabat kita dengan orang baik. Tapi karena waktu sudah hampir tinggal ini dapat 15 Pak ya, tinggal 7 menit, saya kira cukup. Nanti selebihnya, tapi lain judulnya sebentar di masjid Pak. Ini jadwal saya ceramah sebentar di sini, tapi lain judulnya, jadi tidak bisa disambung. Nanti saya kira cukup itu dulu yang sempat saya sampaikan. Kita gunakan waktu ini untuk berzikir dan untuk meminimalisir antrian. Jadi yang mau langsung buka nasi bisa ambil sambil menunggu supaya tidak terlalu panjang antrian. Ya, oke. Saya kira begitu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.